Assalamualaikum teman-teman. Nah, karena lagi musim mangga, jadi saya mau buat puding mangga keju. Ini bener-bener enak dan creamy banget. Karena lagi musim mangga ya teman-teman, saya berkreasi untuk membuat puding mangga keju. Ini cocok buat jualan dan ini rasanya pun mantep banget. Nah, sekarang teman-teman tinggal ikuti step by stepnya dari awal hingga akhir ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah teman-teman, untuk bahan-bahan di sini ada 200 gram daging mangga yang sudah dipotong-potong. Lalu ada juga gula pasir, untuk resep lengkap di kolom deskripsi. Lalu ada juga susu kental manis, ada 1 bungkus agar-agar yang tanpa warna ataupun warna putih. Lalu ada maizena sedikit aja ya teman-teman. Lalu ada juga air, ini takaran lengkap di kolom deskripsi. Untuk air sekitar berapa ya, nah ini airnya itu kita gunakan sedikit aja terlebih dahulu. Ini airnya untuk blender si mangga, jadi jangan semuanya dulu, ini sebagian dulu airnya kita gunakan untuk memblender mangga. Nah teman-teman, jika sudah, ini kita pindahkan ke dalam panci, kita campur bersama sisa air yang tadi, kita aduk-aduk. Selanjutnya masukkan gula pasir, tepung maizena, lalu masukkan juga agar-agar. Ini agar-agar yang plain ya teman-teman, saya pakai merek apa ya. Lalu ada juga susu kental manis ataupun susu frozen flake. Jika teman-teman mau rasa yang lebih creamy, teman-teman boleh juga menambahkan susu, pakainya itu airnya itu diganti pakai susu UHT full cream ya teman-teman. Dan saya tambahkan juga pewarna makanan, ini agar warnanya lebih kelihatan. Saya pakai pewarna makanan yang pastinya aman untuk makanan ya teman-teman. Nah selanjutnya ini akan kita panaskan di dalam kompor, kita didihkan, kita masak di api besar, kita aduk-aduk, kita sering diaduk-aduk ya teman-teman. Nah jika sudah benar-benar mendidih, ini bisa kita matikan ataupun kita sisihkan. Nah teman-teman, untuk cetakannya ini sudah saya siapkan dan saya basahi dengan air, ini untuk mempermudah dikeluarkannya nanti. Selanjutnya masukkan puding mangganya. Untuk puding mangganya ini saya nggak masukkan semuanya ya teman-teman, karena nanti juga saya tambahkan adonan yang ataupun lapisan kedua, yaitu puding kejunya. Jadi ini nggak saya taruh semuanya, saya taruh ke dalam mangkok, ke dalam wadah seperti dalam video, dan kita tunggu sampai benar-benar set, tapi jangan sampai mengeras. Nah teman-teman, untuk bahan-bahan puding kejunya di sini ada air putih, boleh diganti pakai susu UHT jika mau lebih creamy. Ada juga tepung maizena, gula pasir. Ada juga 50 gram keju parut. Selanjutnya ada susu kental manis. Dan ada juga agar-agar satu bungkus agar-agar ya teman-teman. Nah ini tinggal kita campur ke dalam wadah, kita siapkan panci, kita masukkan tepung maizena, lalu masukkan juga gula pasir, agar-agar 1 saset yang putih. Selanjutnya masukkan juga keju parut, ini saya pakai 50 gram, boleh dikurangi. Lalu ada juga susu kental manis, jika teman-teman nggak terlalu suka manis boleh dikurangi. Jika teman-teman mau hasil lebih creamy, airnya bisa diganti pakai susu UHT. Nah ini kita aduk-aduk sampai nggak ada gumpalan tepung-tepung, biar nanti nggak gampang kosong dan nggak pada menggumpal. Jika sudah, ini akan saya panaskan ataupun saya didihkan ke dalam di atas api besar ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah, akan saya matikan dan saya taruh ke dalam puding mangganya.
Nah jadi pudingnya ini jangan sampai keras, masih set tapi jangan sampai keras, karena kalau misalnya sampai keras nanti biasanya pudingnya itu nggak nempel, nggak saling nempel ya teman-teman. Jadi masih udah set tapi belum keras banget ataupun masih mendul-mendul. Nah ini kita tuang secara perlahan biar nggak merusak lapisan pertama, pelan-pelan aja ya teman-teman, karena takutnya merusak adonan, merusak lapisan pertama ataupun lapisan mangganya. Nah ini karena saya pakainya itu susu kalengan ya teman-teman, jadi ini ada semutnya, akhirnya saya pinggir-pinggirin ya teman-teman, karena biasanya kalau pakai susu kalengan itu semut itu gampang banget menggerumpul ataupun masuk ke dalam kalengnya ya teman-teman. Jadi ini saya ambil aja si semutnya biar lebih bersih, dan ini kita tunggu sampai set, lalu bisa teman-teman masukkan selama 2 jam di dalam kulkas. Nah teman-temanku, ini adalah hasilnya, cantik banget. Ini bisa untuk jualan ataupun kue ulang tahun. Jika teman-teman udah bosan makan kue terus, ini bisa jadi kue ulang tahun, pantas banget ya teman-teman. Ini juga pudingnya enak banget. Tapi teman-teman jika mau lebih creamy boleh pakai susu UHT dalam pudingnya, dan teman-teman tambahkan 1 butir kuning telur masing-masing jika teman-teman mau hasil yang lebih bagus. Nah ini tanpa telur aja ini rasanya udah enak ya teman-teman, creamy, kejunya juga kerasa. Nah aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.